Agam Wispi merupakan seorang penyair lembaga kebudayaan rakyat atau Lekra yang lahir di Pangkalan Susu, Medan, Sumatera Utara pada 31 Desember 1930. Sebagai seorang penyair Lekra, ia paling berpengaruh pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an. Sajak-sajaknya banyak mengandung pembaruan dari bentuk-bentuk yang pernah ada sebelumnya, seperti bahasa, ungkapannya yang khas, dan syarat akan emosi. Agam Wispi dibesarkan di kota Medan hingga ia SMA. Ketika di SMA Pembaruan, kelas 3, tahun 1950, ia memulai aktivitas menulisnya. Perjalanan hidupnya dimulai dengan bekerja di sebuah kantor serikat buruh perkebunan di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tahun 1952. Di tempat ini, ia hanya bertahan selama setengah tahun. Ia kemudian pindah kerja di Harian Pendorong, media pertama yang memuat sajaknya. Dari sini, Agam Wispi mulai mengasah watak dasarnya, yaitu sinis dan galak, menjadi sesuatu yang produktif dan kreatif. Ia juga pernah menjadi wartawan dan redaktur kebudayaan dari tahun 1952 sampai 1957. Sebagai seorang penyair, Agam Wispi banyak membaca buku dan mengikuti pertemuan dengan para pengarang, seperti Sitor Situmorang, Bakri Siregar, dan HR Bandaharu. Para pengarang tersebut juga menjadi orang yang mengajak Agam Wispi ke Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra, Sumatera Utara. Selain menulis puisi, Agam juga menulis cerpen dan drama. Dramanya Gerbong pernah dipentaskan oleh Dinamo Lekra Medan, tetapi gagal karena terlalu panjang. Oleh karena dramanya gagal, Agam memutuskan untuk memusatkan perhatiannya pada puisi. Puisi-puisinya terkumpul baik dalam bentuk antologi maupun dalam bentuk kumpulan sajak. Sajaknya yang termuat dalam antologi. Salah satu sajaknya yang terkenal itu adalah Matinya Seorang Petani, yang kemudian dijadikan judul buku antologi oleh penerbit bagian penerbitan Lembaga Kebudayaan Rakyat. Artinya, puisi di atas sudah berumur setengah abad lebih, tapi suaranya masih seperti di pekan terakhir September ketika desa Selok Awar-Awar, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur berada dalam bara ketegangan. Puisi tersebut tak saja dilarang oleh pemerintahan Soeharto, tetapi juga pemerintahan Soekarno. Buku analogi puisi ini adalah karya sajak terbaik yang menjadi tonggak persekutuan penyair dengan petani-petani Malang dimanapun di pojokan Nusantara ini. Ia tak hanya mewacanakan, tetapi dengan bahasanya yang khas, menjadi nubuat bahwa dimanapun petani adalah rantai yang paling malang dalam ekosistem masyarakat. Gunawan Muhammad dalam catatan pinggir di majalah Tempo menulis tentang puisi ini. Pada suatu hari, Agam Wispi menyaksikan keadaan itu pada awal tahun 1960-an. Ketika di Tanjung Merawa, tanah garapan para petani miskin digusur dengan traktor dan bedil. Dan dari kantor Barisan Tani Indonesia, rakyat memprotes dan seorang petani mati ditembak. Dia jatuh roboh, satu peluru dalam kepala. Ingatannya melayang, didakap siksa, tapi siksanya cuma dapat dibingkainya. Ketika sajak itu terbit dalam analogi Matinya Seorang Petani 1961, ia dilarang oleh penguasa militer yang waktu itu ditegakkan bersama dengan demokrasi terpimpin. Buku-buku kumpulan sajaknya, Sahabat dan Yang Tak Terbungkamkan diterbitkan oleh Rekra Jakarta. Selama hidup sebagai seorang eksilan, ia baru menerbitkan satu buku kumpulan sajak kronologi In Memoriam 1953 sampai 1954 dan sajak-sajak yang sempat ditulisnya selama hidup di pengasingan masih disimpan di laci belum sempat diterbitkan. Di Amsterdam, ia sempat mengolah ruang kebudayaan di majalah Arah. Agam Wispi pulang ke Indonesia pada 1996 dan menerbitkan kumpulan puisi Pulang. Drama Gerbong
pertama kali diterbitkan dalam majalah Kebudayaan pada tahun 1957. Drama ini menceritakan tentang orang-orang yang mengalami traumatik atau tekanan batin pasca kemerdekaan. Drama ini kaya akan simbolisme dan kritik sosial yang membuatnya menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia. Salah satu tokoh yang menarik dalam drama ini adalah sosok Miyah. Miyah merupakan seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kematian suaminya membuat Miyah begitu terpukul, hingga akhirnya dia menjadi seorang pelacur. Gerbong, karya Agam Wispi adalah sebuah drama yang penuh dengan kritik sosial dan politik, menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia selama periode transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Melalui penggunaan simbolisme, karakter yang kuat, dan dialog yang emosional, Wispi berhasil menyampaikan pesan moral yang mendalam tentang perlunya keadilan sosial dan reformasi politik. Tidak, aku akan pergi dari sini dengan Ali dan Ida. Kami bertiga akan membangun hidup baru, hidup damai. Muka Miyah bersemi dan dia seperti burung yang akan terbang. Sim, kau tahu apa yang kuingini? Sebuah rumah yang sederhana, tak usah terlalu besar. Ada perkarangan dengan jalan kecil dan bunga di pinggirnya, di mana Ali bisa berangkat besar bersama harum rumput. Halaman 314, Gerbong, Antologi Drama Indonesia.